Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amran Abdur Rasyid dengan NIM 4101420128. Di sini saya akan membahas tentang permasalahan metode simplex, kemudian mengubah permasalahan tersebut menjadi bentuk dual, kemudian menentukan apakah permasalahan tersebut merupakan kasus kemerosotan atau tidak. Kemudian yang terakhir akan membahas mengenai 3 jenis sensitivitas dari permasalahan tersebut. Saya akan membagi menjadi 2 part. Part pertama yaitu akan membahas mengenai permasalahan metode simplex dan penyelesaiannya, kemudian mengubah bentuk primalnya menjadi dual. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan apakah termasuk kemerosotan atau tidak. Oke, yang pertama kita akan membahas permasalahan mengenai metode simplex. Untuk kali ini permasalahan yang akan saya bahas yaitu permasalahan maksimum memaksimumkan untuk nilai fungsi tujuannya, yaitu Z sama dengan 60x1 ditambah 30x2 ditambah 20x3. Kemudian kendalanya yaitu ada 3, yaitu 8x1 ditambah 6x2 ditambah x3 kurang dari sama dengan 48. Kemudian 4x1 ditambah 2x2 ditambah 1,5x3 kurang dari sama dengan 20. Kemudian 2x1 ditambah 1,5x2 ditambah 0,5x3 kurang dari sama dengan 8. Dan x1, x2, x3, s1 x1, x2, x3 lebih dari sama dengan 0. Kita akan mencari nilai maksimumnya. Langkah pertama, kita ubah fungsi tujuan dan kendalanya ke dalam bentuk baku atau bentuk kanonik. Yang pertama, untuk fungsi tujuannya kita ubah menjadi Z sama dengan 60x1 ditambah 30x2 ditambah 20x3 ditambahkan dengan variabel slug S1 0S1 ditambah 0S2 ditambah 0S3. Kemudian kendalanya kita ubah menjadi bentuk baku juga, yaitu ditambahkan dengan variabel slug untuk masing-masing kendala. Untuk kendala pertama kita tambahkan dengan S1, kemudian untuk kendala kedua kita tambahkan dengan S2, kemudian untuk kendala ketiga kita tambahkan dengan S3. Untuk jumlah dari variabel slug itu menyesuaikan dengan jumlah dari kendala yang ada pada permasalahan metode simplex. Kemudian setelah kita buat bentuk bakunya, langkah kedua yaitu kita buat tabel awal yang memuat ZJ, VB, kemudian ada variabel-variabelnya X1 sampai X3, kemudian variabel slug S1 sampai S3, kemudian ada NK atau nilai dari kendala, nilai kanan dari kendala, kemudian ada indeks, kemudian VB nya yaitu S1 sampai S3, kemudian ada CJ, CJ, dan selisih dari CJ dan ZJ. Kita masukkan kendala-kendalanya dan juga fungsi tujuannya yang sudah kita bentuk menjadi bentuk baku.
untuk S1 yaitu 8 X1, 6 X2, 1 X3, kemudian S1 nya 1, S2 dan S3 0, NK nya 48. Kemudian untuk S2 4, 2, 1,5, kemudian 0,5, mohon maaf ini 0, 4, 2, 1,5, kemudian 0, kemudian 1, 0, 20. Untuk S3 kita masukkan 2, 1,5, 0,5, 0, 0, 1 dan 8. Kemudian untuk ZC nya yaitu 60, 30, 20, 0, 0, 0, dan ZC yang di atas 0, satunya koefisiennya 0, S2 juga koefisiennya 0, S3 juga 0. Kemudian kita hitung nilai dari CJ dengan cara nilai pada S1 dikali dengan nilai S1 pada X1 dikali dengan nilai S1 pada ZC, kemudian ditambahkan atau dijumlahkan. Kita F4 kan pada ZC nya, S1 pada ZC nya. Kemudian kita hitung CJ min ZC, kita dapatkan seperti ini. Kemudian kita lihat pada CJ min ZC, nilai terkecilnya yaitu negatif 60. Nah, kita jadikan kolom kunci untuk S1, S2, S3 pada kolom X1. Kita beri warna seperti ini. Kemudian untuk indeks kita isikan dengan cara membagi nilai dari NK dengan nilai-nilai pada kolom kunci. Untuk indeks pada S1 yaitu 48 dibagi 8 dan seterusnya. Nah, kita akan cari nilai terkecil dari indeks tersebut dan kita jadikan sebagai baris kunci. Kita dapatkan baris kuncinya pada S3. Kemudian dari perpotongan antara baris kunci dan kolom kunci kita dapatkan elemen kunci yaitu 2. Setelah kita membuat tabel awal, langkah selanjutnya yaitu kita lakukan iterasi. Kita kopikan saja tabelnya. Oke, kita hapus dulu. Untuk variabel pada baris kunci kita ubah menjadi variabel pada kolom kunci tadi, yaitu S3 kita ubah menjadi X1. Dan nilai dari ZC pada X1 kita ganti menjadi 60 karena sesuai pada fungsi tujuan tadi. Kemudian untuk ZC yang ada di bawah ini masih tetap. Kemudian kita lakukan perhitungan pada
variabel yang telah kita ganti yaitu X1 dengan cara variabel pada X1 pada tabel awal dibagi dengan nilai-nilai pada baris kunci. Kita bagikan. Kemudian untuk S1 dan S2, variabel basic S1 dan S2 kita lakukan perhitungan dengan cara mengurangi nilai dari S2 pada tabel awal dikurangi dengan nilai variabel basic X1 pada tabel iterasi 1 dikali dengan nilai kolom kunci pada variabel basic S2. Kita F4 kan sehingga kita peroleh seperti ini. Kemudian untuk S1 juga sama. Kita tarik, kemudian kita hitung CJ nya seperti cara yang ada pada tabel awal. Kemudian kita hitung juga CJ min CJ nya. Maaf, ini iterasi 1 ya. CJ min CJ nya kita hitung CJ dikurangi CJ. Kalau ada yang negatif maka kita akan lakukan iterasi lagi. Nah, dapat dilihat nilai CJ min CJ pada kolom X3 itu masih negatif, sehingga kita akan melakukan iterasi yang kedua. Untuk nilai yang negatif kita buat menjadi kolom kunci. Oke. Kemudian untuk indeksnya, untuk S1 karena kolom kuncinya negatif kita abaikan saja. Kemudian untuk S2 kita bagikan NK dibagi dengan nilai pada kolom kunci. Kita dapatkan 8 dan 16. Maka kita pilih yang terkecil yaitu 8. Dan baris pada S2 kita jadikan sebagai baris kunci. Nah, kita dapatkan elemen kuncinya yaitu 1/2. Kita lakukan iterasi yang kedua sampai kita dapatkan CJ min CJ nya itu bernilai positif. Oke, kita buat menjadi fraction saja untuk mempermudah penghitungan. Kita ubah variabel basic untuk S2 karena menjadi baris kunci. Kita ubah menjadi variabel yang menjadi kolom kunci yaitu X3. Kemudian kita lakukan perhitungan. Oh ya, untuk CJ nya juga kita ubah karena variabel basicnya menjadi X3, maka koefisien fungsi tujuan dari X3 yaitu 20. Kita lakukan perhitungan pada baris X3 nya, yaitu nilai
nilai X3 pada iterasi 1 dibagi dengan elemen kunci. Nilai pada X3 pada iterasi 1 kita bagi dengan elemen kunci pada iterasi 1. Kita dapatkan seperti ini. Kemudian untuk S1 dan X1 nya kita lakukan perhitungan seperti pada iterasi 1, yaitu dengan cara mengurangkan nilai pada iterasi 1 dikurangi nilai X3 pada iterasi 2 dikali dengan nilai S1 pada kolom kunci. Kita dapatkan kemudian untuk X1 kita lakukan perhitungan dengan cara nilai pada X1 di iterasi 1 kita kurangi dengan nilai X3 pada iterasi 2 kita kurungkan dikali dengan nilai X1 pada kolom kunci. Kita dapatkan. Nah, kemudian kita hitung CJ nya. Kita hitung juga ZJ min ZJ nya. ZJ dikurangi ZJ. Nah, karena sudah positif semua ZJ min ZJ nya, maka tabel ini sudah optimal. Kita peroleh nilai maksimum dari permasalahan tadi adalah 280 dengan X1 yaitu 2, X3 yaitu 8, dan X2 sama dengan 0. Diperoleh Z-max yaitu 280, kemudian dengan X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 0, dan X3 sama dengan 8. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk dual dari permasalahan yang kita bahas ini, dan kita akan menyelesaikan bentuk dual tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai dualitas. Dualitas yaitu bentuk lain dari permasalahan pada program linear. Untuk permasalahan maksimum, bentuk dualnya yaitu minimum.
Nah, pada permasalahan sebelumnya kita membahas mengenai bentuk maksimum. Kita jadikan itu sebagai primalnya untuk bentuk yang akan kita ubah menjadi dual. Primalnya yaitu Z sama dengan 60x1 tambah 30x2 tambah 20x3. Kita akan bentuk menjadi dualnya. Bentuk dualnya yaitu minimasi, karena pada primalnya menggunakan simbol Z, kita ubah pada dualnya menjadi W. Nah, koefisien fungsi tujuan pada dual itu sama dengan nilai ruas kanan kendala pada primal. Jadi kita masukkan nilai ruas kendalanya menjadi koefisien fungsi tujuan. Didapatkan W sama dengan 48 X1 ditambah 20 X2 ditambah 8 X3. Kemudian untuk kendalanya, banyak kendala pada dual itu sama dengan banyak koefisien dari bentuk primalnya, dan juga banyak koefisien dari dual itu sama dengan banyak kendala dari primalnya. Jadi dibolak-balik saja. Untuk kendalanya, karena banyak koefisien dari primal ada 3, yaitu X1, X2, X3, maka kendala dari dualnya ada 3, yaitu kita bisa tuliskan di sini agar mudah dipahami. X1, X2, X3 dan NK nya 48 42 1,5 20 0,5 dan 8 dengan Z nya 60 30 20. Oke, kita akan ubah. Untuk kendalanya bisa dilihat kendala 1 yaitu ini, nilai pada kolom X1 kita tandai dengan kuning. Kemudian untuk kendala 2, nilai pada X2 kita tandai dengan hijau. Kemudian nilai pada kendala ketiga yaitu nilai pada X3 kita tandai dengan biru muda. Kita masukkan untuk kendala pertama yaitu 8x1 tambah 4x2 ditambah 2x3. Nah, pada bentuk primal itu tanda pada kendalanya kurang dari sama dengan. Untuk bentuk dual, tandanya kita ubah menjadi lawannya, yaitu lebih dari sama dengan. Kita masukkan. Lebih dari sama dengan 60. Untuk nilai ruas kanan pada fungsi dual itu sama dengan koefisien dari setiap variabel pada fungsi tujuan di bentuk primalnya. Oke. Untuk kendala kedua yaitu 6x1 ditambah
2x2 ditambah 1,5 x3 lebih dari sama dengan 30. Kemudian kendala ketiga, x1 ditambah 1,5 x2 ditambah 0,5 x3 lebih dari sama dengan 20. Nah, sudah kita ubah bentuk primal dari permasalahan maksimumisasi tadi ke dalam bentuk dualnya, yaitu minimalisasi. Kita akan hitung penyelesaiannya. Untuk penyelesaiannya kita gunakan metode simplex untuk permasalahan minimum. Caranya hampir sama dengan permasalahan maksimum, tapi yang berbeda itu kita gunakan pada permasalahan minimalisasi, kita gunakan variabel artifisial. Oke, yang pertama, langkah pertama kita ubah nilai fungsi tujuan dan kendalanya ke dalam bentuk baku. Untuk fungsi tujuan kita ubah kita kurangkan dengan M dikali A1 dan M dikali A2 dikurangi M kali A3. Dengan M adalah nilai bilangan positif yang nilainya sangat besar. Oke, untuk nilai fungsi tujuannya kita ubah menjadi Tmax karena kita akan menggunakan metode simplex. Seperti cara maksimalisasi, Tmax sama dengan min W. Maaf, ini ada kesalahan. Ini seharusnya plus positif, kemudian kita ubah menjadi Tmax atau sama dengan negatif dari W, yaitu min 48 x1 dikurangi 20 x2 dikurangi 8 x3 A2 M A3. Oke, untuk kendalanya kita ubah dalam bentuk bakunya karena kendalanya berbentuk lebih dari sama dengan, maka kita kurangkan dengan variabel slug, kemudian kita tambahkan dengan variabel artifisial. Sama dengan 60 min S1 S2 ditambah A2 sama dengan 30
Kemudian kendala ketiga, min S3 ditambah A3 sama dengan 20. Kemudian kita susun tabel awalnya. ZC, kemudian ada VB X1, X2, X3, X3, S1, S2, S3, A1, A2, A3. Untuk VB-nya yaitu variabel yang membentuk suatu matriks identitas, yaitu A1, A2, dan A3. Ini ada NK dan indeks. Oke, kemudian ada ZC, ada CJ min ZC. Kita masukkan variabel tadi dalam tabel awal. Untuk A1 8, 4, 2, min 1, 0, 0, 1, 0, 0, 60. Oke, kemudian A2 0, 30. Kemudian A3 kemudian ZC nya kita masukkan, ini min M, kita ubah menjadi bentuk teks. ZC nya min 48, min 20, min 8, ini 0, ini min M, kita ubah menjadi teks. Min M, kita hitung CJ nya, minus 8M ditambah minus 6M ditambah minus M, kita dapatkan minus 15M. Kita ubah dulu menjadi teks. Minus 15M, kemudian minus 7,5M, kemudian minus 4M, M, minus M, dan seterusnya.
Kemudian kita lakukan perhitungan CJ dikurangi ZJ, didapatkan ditambah 8. Kita ubah menjadi teks. Ini M 0. Oke, kita lihat nilai paling kecil yaitu pada kolom X1 negatif 15M. Kita warnai biru. Kemudian kita hitung indeksnya, yaitu NK pada A1 dibagi dengan X1 pada A1. Yang terkecil yaitu 5. Kita jadikan baris kunci. Kemudian kita dapatkan elemen kuncinya yaitu 6. Kita lakukan iterasi. Oke, kita lakukan iterasi. Kita hapus nilainya terlebih dahulu ini. Pada baris kunci, variabel yang menjadi baris kunci kita ubah menjadi variabel pada baris kolom, menjadi X1. Kemudian nilainya pada ZJ itu menjadi min 48, negatif 48. Kita lakukan perhitungan seperti pada metode simplex untuk permasalahan maksimum. Untuk baris yang ada elemen kuncinya, kita lakukan perhitungan yaitu dengan cara nilai pada tabel awal dibagi dengan elemen kuncinya. Kita dapatkan oke. Kemudian untuk nilai-nilai pada A1 dan A3 kita lakukan perhitungan juga dengan cara nilai pada tabel awal dikurangi dengan dalam kurung nilai X1 pada iterasi 1 dikali dengan nilai A1 pada kolom kunci. Kita dapatkan seperti ini. Dengan cara yang sama, A3 kita hitung. Ini dikali dengan ini. Kemudian ini kita tempatkan. Didapatkan seperti ini. Kemudian untuk CJ-nya kita hitung. Ya, untuk CJ-nya kita hitung seperti pada metode simplex untuk maksimumisasi. Kita dapatkan kita ubah menjadi teks terlebih dahulu ya.
pada kolom X1 kita dapatkan minus 48, pada kolom X2 kita dapatkan 1 per min 48/3, minus 16, kemudian 12 minus 12, maaf ini untuk kolom X2 ternyata 4/3, ini untuk nilai CJ X3. Untuk X2 kita koreksi minus 15/6 M dikurangi 16. Kemudian untuk X3 kita dapatkan minus 1/4 M dikurangi 12. Untuk S1 kita dapatkan M. Untuk S2 kita dapatkan minus 15/6 M ditambah 8. Untuk S3 minus M, mohon maaf, untuk S3 M. Untuk A1 kita dapatkan minus M. Untuk A2 itu 15/6 M minus 8. Kemudian untuk A3 negatif M, dan yang terakhir NK kita dapatkan minus negatif 35 M dikurangi 240. Nah, kita hitung CJ min CJ nya, ini 0, ini minus 15/6 M ditambah 4. Kita jadikan teks terlebih dahulu, minus 15/6 M plus 4, kemudian minus 1/4 M minus 4 M, ini sama, kemudian M 0, 9/6 M minus 8, 0. Nah, di sini nilai paling kecil yaitu minus 15/6 M ditambah 4 kolom X2. Kolom X2 menjadi kolom kunci. Kemudian kita cari indeksnya, dapatkan. Oke, nilai yang paling kecil yaitu 12, 6/7. Kita jadikan baris kunci. Dan kita dapatkan elemen kuncinya 1/6. Kita lakukan iterasi lagi. Oke, kita hapus nilai-nilai sebelumnya. Nah, untuk
variabel yang menjadi baris kunci kita ubah menjadi variabel pada kolom kuncinya, yaitu X2. Kemudian pada ZC nya juga kita ubah menjadi min 20. Kita lakukan perhitungan seperti yang tadi, dibagi dengan elemen kunci, dapatkan 0. Oke, untuk X1 juga sama. Untuk X1 kita lakukan perhitungan, nilai pada iterasi 1 dikurangi nilai, mohon maaf, ini iterasi 2. Oke, kita lakukan perhitungan, nilai X1 pada iterasi 1 dikurangi nilai X2 pada iterasi 2 dikali dengan baris kolom kunci pada X1. Oke, kita tempatkan, kita dapatkan. Kemudian untuk A1 nya juga sama, yaitu nilai A1 pada iterasi 1 dikurangi nilai X2 atau variabel yang berubah tadi dikali dengan kolom kunci pada A1. Tempatkan, kita dapatkan seperti ini. Kita hitung CJ nya minus 48. Kita jadikan teks. Oke, sudah menjadi teks. Kemudian ini min 20. Kemudian oke, untuk CJ pada X3 kita dapatkan min 2/7M. 2/7M dikurangi 8 dikurangi 4 sama dengan 2/7M minus 12. Kemudian untuk S1 itu M. Kemudian untuk S2 kita dapatkan 8/7M minus 8/7M ditambah 48/5 dikurangi 20/7. Kita tidak perlu hitung. Oke, kemudian untuk S2 S3 oke, kita hitung, ini menjadi 222/35. Kemudian ini menjadi min 8/7 M dikurangi 222/35. Ini untuk CJ pada A1 dapatkan minus M. Kemudian A2 minus 8/7M. Minus 222/35. Maaf, untuk ini salah ternyata. Ini 24/7.
Oke, kita dapatkan 0 2 per 7 M dikurangi 4 M. Kita lihat nilai yang paling terkecil yaitu pada S2. Kita jadikan kolom kunci. Kita bagi. Nah, di sini nilai paling kecil yaitu 2,5 atau 5/2. Kita jadikan baris kunci. Ini merupakan elemen kunci. Kita lakukan iterasi ketiga. Oke, kita ubah S2 nya menjadi A1 nya menjadi S2. Kemudian kita lakukan perhitungan seperti iterasi kedua. Oke, kita lanjutkan. Kita lakukan iterasi ketiga pada baris kunci S2. Kita lakukan perhitungan membagi setiap nilai pada barisnya dengan elemen kunci yang ada pada iterasi 2. Kemudian untuk X1 X2 kita lakukan perhitungan dengan cara mengurangi nilai pada setiap barisnya dengan dalam kurung nilai yang baru pada S2 dikali dengan kolom kunci pada baris X1 dan X2. Oke. Dikali yang ini dikali dengan ini, kita tarik. Oke, kita hitung CJ nya. Fraction kita kalikan dan ditambah. Nol kali 0 dan 1 kali min 48, kemudian 0 kali min 20 min 48. Oke, kemudian kita kurangkan saja. Ini kita kurangi dengan ini.
ubah menjadi fraction 0, kemudian di X3 masih ada negatif ya, kemudian ini kita buat teks min 6 1/2 ditambah M ditambah M, ini M 4 plus M. Nah, kita lihat nilai yang negatif yaitu X3 kita jadikan kolom kunci, kita warnai dengan abu-abu, kemudian kita hitung indeksnya 2,5 dibagi min 1/4. Kita abaikan yang negatif, kita peroleh pada baris X1 itu menjadi baris kunci. Kita warnai dengan kuning. Oke, kita lakukan iterasi keempat. Ini elemen kunci, kita kopikan saja tabelnya. Kita hapus. Kita lihat pada baris kunci itu variabelnya yaitu X1. Ini kita ubah menjadi X3 karena di sini kolom kuncinya X3. Kemudian kita masukkan koefisien pada fungsi tujuan untuk variabel X2 min 20, untuk variabel X3 yaitu min 8, S2 yaitu 0. Kita lakukan perhitungan pada X3, siap nilai pada baris kunci dibagi dengan elemen kunci. Oke, kita dapatkan seperti ini. Kemudian untuk nilai pada baris X2 pada iterasi 3 kita kurangi dengan nilai pada X3 iterasi keempat dikali kolom kunci pada X2. Oke. Kemudian untuk X1 juga sama, nilai pada S2 di iterasi 3 kita kurangi dengan hasil kali nilai baru X3 dikali dengan kolom kunci pada S2. Oke, selanjutnya kita hitung si J nya. Ya, kita hitung si J min ZJ. Kita ubah teks min 2 plus M
8 plus M. Nah, kita lihat pada variabel-variabel X1, X2, X3 dan S1, S2, S3 ternyata sudah positif, maka tabel ini sudah optimal ya. Sehingga kita diperoleh Tmax sama dengan min 280, maka W nya sama dengan negatif dari Tmax, yaitu 280. Jadi kita peroleh nilai minimumnya minimum itu 280, sama dengan nilai maksimum pada bentuk primalnya. Jadi nilai dari dual itu sama dengan nilai dari primal, dengan X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 10, X3 sama dengan 10. Bisa kita lihat ya, sama dengan pada primalnya. Oke, selanjutnya kita tentukan apakah ini termasuk kemerosotan atau tidak. Dapat kita lihat pada tabel-tabel di sini bahwa NK-nya itu tidak ada yang 0. Kemudian tidak terjadi looping ya, atau pada iterasi diperoleh nilai yang sama. Tidak terjadi seperti itu, maka kita dapatkan bahwa permasalahan ini bukan merupakan kasus kemerosotan atau degenerasi. Oke, sekian video ini. Untuk pembahasan sensitivitas kita lanjutkan di video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai video sebelumnya, yaitu sensitivitas. Apa itu sensitivitas? Analisis sensitivitas adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui akibat atau pengaruh dari perubahan yang terjadi pada parameter-parameter program linear terhadap solusi optimal yang telah dicapai. Jadi intinya permasalahan program linear yang telah kita peroleh nilai optimumnya, kemudian jika dilakukan perubahan-perubahan tertentu, kita dapat menghitungnya tanpa harus menghitung menggunakan metode simplex. Ya, ini intinya ada suatu permasalahan program linear. Nanti ada beberapa perubahan-perubahan yang akan mempengaruhi solusi optimalnya. Oleh karena itu, untuk mempermudah kita tanpa harus melakukan perhitungan dari awal, kita gunakan analisis sensitivitas. Untuk jenisnya, analisis sensitivitas ada 5. Yang pertama, perubahan terhadap ruas kanan dari kendala. Yang kedua, perubahan pada koefisien fungsi tujuan. Kemudian yang ketiga, perubahan pada koefisien dari kendala. Yang keempat, penambahan kendala. Kemudian yang kelima, penambahan variabel. Pada video ini kita hanya akan membahas nomor 1, 2, dan 3, yaitu perubahan terhadap ruas kanan dari kendala, kemudian perubahan pada koefisien fungsi tujuan, dan yang ketiga, perubahan pada koefisien dari kendala. Oke.
Nah, sebelum kita bahas mengenai jenis yang pertama, kita akan membahas cara alternatif selain menggunakan metode simplex untuk menentukan nilai optimumnya. Nah, langkah pertama kita buat matriks baru ya, yaitu matriks B. Kita bentuk matriks baru dari tabel optimal yang telah kita peroleh pada menggunakan metode simplex, dengan variabel-variabelnya adalah variabel basis pada tabel optimal, yaitu S1, X3, dan X1. Kemudian untuk nilai-nilainya yaitu nilai-nilai pada tabel awal, yaitu ini S1, kemudian X3, kemudian X1, nah setelah itu kita cari inverse dari matriks B tadi. Kita cari dengan rumus M inverse Oke, kita ubah matriks B menjadi matriks inverse B dengan cara kita blok kotak pada matriks inverse B inverse. Kemudian kita klik, ketikkan sama dengan M inverse dalam kurung, kita arraykan saja dan kita klik enter. Kita blok, Ctrl Shift enter. Seperti itu caranya, Ctrl Shift enter. Kita peroleh matriks B inverse dengan variabel X1, X3, dan X1 sama dengan nilai-nilai pada tabel optimum yang sudah kita dapatkan dengan metode simplex tadi. Bisa dilihat ya. Jadi nilainya sama dengan ini, S1, S2, dan S3 pada tabel optimum yang telah kita dapatkan. Oke, kemudian kita akan mencari nilai optimum dari permasalahan program linear tadi dengan cara mengalihkan matriks B inverse dengan nilai kanan, nilai ruas kanan pada kendala. Oke. Dikali dengan nilai ruas kanan pada kendala, yaitu 48, 20, dan 8.
kalikan perkalian matriks variabelnya X1, X3 dan X1 kita dapatkan. Untuk nilai X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 0, kemudian X3 sama dengan 8. Kita masukkan ke fungsi tujuannya. Kita hitung 60 dikali 2 ditambah 0 ditambah 20 dikali 8. Kita peroleh 280. Hasil yang sama kita peroleh dengan cara yang berbeda. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kasus yang pertama, yaitu perubahan pada ruas kanan kendala. Oke, untuk perubahan pada ruas kanan kendala, misalkan ruas kanan yang berubah terjadi pada kendala pertama, yaitu penambahan A, kemudian ya misalkan perubahannya yaitu pada kendala pertama 48 ditambah nilai A. Kita bisa menghitung nilai optimumnya dengan cara yang seperti cara alternatif ini, dengan mengalihkan B inverse dikali nilai dari ruas kanan pada masing-masing kendala. Kita peroleh untuk ini yaitu 48 plus A ditambah 40 ditambah minus 48. Kita peroleh A plus 40 ya. Kemudian mohon maaf, ini ada kesalahan. A plus 48 ditambah 40 dikurangi 64. 88 dikurangi 64, 24 plus 24. Kemudian untuk yang ini 40 dikurangi 32 itu 8. Dan yang ini min 10 ditambah 12 sama dengan 2. Nah, ini nilai-nilai ini itu adalah nilai variabel untuk memperoleh nilai Z yang optimum, sehingga syaratnya yaitu S1, X3, X1 lebih dari sama dengan 0.
Kemudian kita tentukan atau cari batas rentang dari A, diperoleh apa? Oke, kita cari rentang nilai dari A. Kita peroleh A plus 24 lebih dari sama dengan 0, sehingga kita peroleh A lebih dari sama dengan negatif 24. Kalau A nya ditambah dengan nilai-nilai yang ada pada rentang ini, maka solusi optimalnya masih relevan. Tapi ketika kita tambahkan dengan nilai yang ada di luar rentang ini, maka kemungkinan besar hasilnya tidak relevan. Misalkan kita tambahkan nilai ruas kanan kendala ini dengan 10 masih masuk ke dalam rentang A. Oke, kita akan mencari nilai optimumnya. Kita masukkan nilai variabel S1, X3, dan X1 ke dalam fungsi tujuannya. 10 kali 2 ditambah 0 ditambah 20 dikali 8. Nah, kita peroleh solusi optimumnya masih 280. Jadi kita masih bisa menggunakan cara ini apabila penambahan nilai A masih berada pada rentang A lebih dari sama dengan negatif 24. Seperti yang dibahas tadi, misal diambil A sama dengan 10, kendalanya berubah dari 48 menjadi 58. Kita peroleh variabelnya, nilai-nilai optimal pada variabelnya, yaitu untuk X1 2, X3 sama dengan 8, dan X2 sama dengan 0. Kita masukkan, diperoleh Z sama dengan 280. Hasil yang sama ketika pada permasalahan awal tadi. Untuk selanjutnya akan kita bahas jenis sensitivitas yang kedua, yaitu perubahan pada koefisien fungsi tujuan. Oke, kita lanjutkan.
untuk kasus yang kedua, ya, kasus kedua yaitu perubahan pada koefisien fungsi tujuan. Jika salah satu koefisien fungsi tujuan berubah nilainya, maka akan terjadi perubahan pada nilai optimumnya, tetapi tidak akan berpengaruh pada iterasi maupun tabel optimumnya. Jadi misalkan koefisien X3 itu kita akan merubahnya menjadi misalkan B, misalkan C. Oke, kita kopikan tabel optimumnya. Ini tabel optimum. Kita ganti dengan B, C. Kita ganti dengan C. Ini juga sama, kita ganti dengan C. Maka si J min ZJ nya berubah menjadi 20 min C kemudian ini min 2C ini dikali ini 75 dikurangi 2C, dan yang ini C, yang ini 0 masih sama, ini 2C min 30, ini menjadi 90 min 4C, ini menjadi 8C plus 120. Oke, kita cek sudah benar 75 min 2C. Ini C, oke. 2C min 30. Ya. Dan kita kurangkan dengan Z. 45 min 2C. 45 dikurangi 2C. Ini 0. 2C min 30. 90 min 4C. Ya, sudah. Kemudian untuk nilai koefisiennya itu misal nih untuk NK nya itu ada yang C, ada komponen C nya, kita tuliskan di sini 45 min 2C,
harus lebih dari sama dengan 0. Kemudian 2C min 30, 2C min 30 lebih dari sama dengan 0, dan 8C plus 120 lebih dari sama dengan 0. Dapatkan C nya kurang dari sama dengan 45/2, dan untuk ini 2C lebih dari sama dengan 30. Didapatkan C nya lebih dari sama dengan 15, dan untuk ini 8C plus 120 lebih dari sama dengan 0. Kita peroleh 8C lebih dari sama dengan minus 120. C nya lebih dari sama dengan 4 min 30/2 atau min 15. Maka kita peroleh rentang dari C yaitu C lebih dari sama dengan 15, dan C kurang dari sama dengan 45/2. Oke, kita ambil nilai C misalkan 40. Kita kopikan, ini 40. Kita akan hitung. Salah, ini C nya 45/2 itu 22,5, maka C nya itu kita ambil 21. Oke, kita kurangkan. Dengan ini satu min C, C nya 21.
21 0. Nah, kita peroleh nilai optimalnya itu berbeda dengan tabel yang pertama. Nilai optimalnya bertambah 8 menjadi 288 dengan X1 sama dengan 8, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan X3 sama dengan 8, X1 sama dengan 2, dan X2 sama dengan 0. Ini sama dengan tabel awal untuk akar-akarnya, itu X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 8. Jadi untuk tabel iterasinya masih sama dengan akar-akar X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 8. Tetapi pada nilai optimumnya itu didapatkan hasil yang berbeda tergantung pada koefisien fungsi tujuannya, apakah bertambah atau berkurang. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kasus sensitivitas ketiga. Oke, selanjutnya kasus sensitivitas yang ketiga yaitu perubahan untuk koefisien teknik. Apa itu koefisien teknik? Koefisien teknis itu adalah perubahan pada salah satu koefisien kendalanya. Di salah satu koefisien kendalanya saja. Misalkan di sini kita akan ubah kendalanya ke koefisien kendalanya dari yang awalnya seperti ini, kita ubah menjadi ini, kita misalkan ubah ke 1/2 0,5, terus ini kita ubah menjadi 3. Perlu diingat di sini yang kita ubah hanyalah salah satu koefisien dari masing-masing kendala saja dan harus sama. Kalau X3 semua. Di sini kita akan ubah untuk X3-nya ini menjadi 1. Oke. Selanjutnya dengan memanfaatkan matriks B yang kita peroleh pada kasus yang awal tadi ini, dan juga B inverse-nya, kita akan mencari matriks A bintang 3 karena yang akan kita cari itu koefisien X3 nya. Oke. Kita buat matriks untuk koefisien X3 yang telah berubah. Untuk kendala pertama itu ada 0,5, kita buat jadi fraksi saja untuk mempermudah pengerjaan. Kemudian 3 1. Oke. Kita akan mencari A bintang yang diperoleh dari rumus A bintang I sama dengan B inverse dikali AI. A bintang 3 itu ini B inverse, kita kopikan saja. Dikali dengan A3. Kita dapatkan
min 1,5, 2 dan 0. Lalu kita kopikan A bintang 3 tadi ke dalam koefisien X3 pada tabel yang sudah optimal, sehingga kita tidak perlu menggunakan metode simplex lagi dalam mencari nilai optimumnya. Nah, di sini karena yang berubah adalah X3 nya, kita masukkan A bintang 3 nya ke sini. Oke. Kita hitung si J nya. Kita hitung si J min si J. Nah, sudah positif semua, maka tabel ini sudah optimal. Nah, karena sudah optimal, kita tinggal menghitung nilai optimalnya. Kalau belum optimal, kita lakukan iterasi dengan metode simplex biasa sampai terbentuk si J min si J itu positif. Oke, kita hitung nilai optimalnya karena sudah positif. X1 nya 2, X2 nya 8, X2 nya 0, dan X3 nya 8. Kita peroleh Z max. Z max nya itu 60 dikali 2 ditambah Z max nya ini ya 280. Oke, karena sudah kita bahas semua untuk materi metode simplex, dual, kemudian ada kemerosotan, kita singgung sedikit. Yang terakhir adalah jenis-jenis sensitivitas. Maka telah selesai pembahasan kita pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.